Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Literasi di podcast Literasi Sulawesi Utara dengan saya, tentunya Faradila Bahmid. Hari ini kita kedatangan tamu atau teman bicara di podcast Literasi Sulawesi Utara, seorang penulis yang produktif tentunya karena saat ini juga sedang menyiapkan karya buku terbarunya. Kemudian memiliki profesi sebagai virtual assistant. Apa itu virtual assistant? Kemudian konselor laktasi juga, dan yang pasti ibu rumah tangga tentunya berdaya ya, karena selain menjadi ibu rumah tangga, sebuah profesi yang mulia, beliau juga adalah seorang konselor juga. Wow, luar biasa perempuan ini. Siapa dia ya? Selamat datang Kaula, seorang penulis. Di sini ada bukunya. Nama lengkapnya adalah Ursula Monoarfa. Ini buku pertama ya Kak ya? Buku pertama dengan judul The Missing Soul. Oh, menarik sekali buku ini. Oke, sebelum kita akan tanya soal karyanya Kaula, aku pengen Kaula cerita sedikit dong tentang apa sih mimpi Kaula saat ini? Oke, mimpi aku itu sepertinya agak filosofis sedikit ya. Baik. Dari dulu aku tuh selalu punya mimpi bahwa aku ini harus berguna bagi orang-orang sekitar aku. Mulia sekali ya, luar biasa. Kemudian mimpi itu kan bertahap ya, jadi berubah. Ya tadinya kita pengen A, pengen B. Yes. Tapi seiring bertambahnya waktu, sekarang mimpi saya adalah menjadi figur contoh seorang perempuan untuk anak-anak saya, bagi anak-anak saya. Oh, anak-anaknya sekarang ada berapa Kak? Ada 2 ya, dan kebetulan semuanya perempuan. Semuanya perempuan, wow. Jadi punya alasan kuat banget dong untuk aku supaya bisa mewujudkan mimpi aku itu. Yes. Jadi aku merasa bahwa mereka itu harus melihat contoh nyata dalam hidup mereka, bahwa mereka itu bisa menjadi apa saja, tidak peduli kamu berusia berapapun. Jadi kamu tetap bisa mengejar mimpimu apa aja dengan menjadi dirimu sendiri, dengan tetap berdaya sampai kapanpun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita itu paling tidak harus dikenal oleh orang. Paling enggak ketika kita menutup mata suatu saat nanti, aku tuh pengen orang-orang mengenalku, orang-orang mengingatku gitu, dengan adanya suatu karya. Nah, seperti itu. Ya. Karena kan yang namanya manusia tuh selalu ingin melakukan yang terbaik dan akan mau tuh ada karya apa sih yang bisa saya tinggalkan jadi jejak sejarah aku gitu kan ya. Menarik sekali mimpimu Kak Ula. Menariknya karena mungkin itu sesuatu yang klasik ya, pengen bermanfaat buat orang lain. Sama kok, aku juga di usia aku yang masih SMA saat itu, aku pengen tuh sudah berpikir bahwa gimana caranya aku bisa berguna bagi teman-teman sebaya aku gitu. Dan itu sangat manusiawi dan sangat menurutku sangat bermanfaat juga gitu ya buat orang-orang sekitar. Kalau nggak ada yang punya mimpi seperti dirimu, ya akan hanya berguna untuk dirinya gitu. Apa yang membuat Kak Ula akhirnya juga berpikir kayaknya dunia kepenulisan adalah duniaku deh. Sejak kapan kamu menyadari itu gitu loh? Kan ada orang tahu bakat dia bisa menulis itu sejak usia berapa gitu. Nah, kamu tahu persis bahwa aku punya potensi menulis ternyata, atau menulis itu bisa menjadi terapi atau seperti apa? Jadi sebenarnya bisa dibilang aku ini dipaksa untuk mencintai dunia menulis. Dunia literasi? Iya. Ini karena dulu ya, aku ingat banget itu aku SD. Tahu dong kalau kita SD ya, kebetulan aku SD-nya tuh di Pulau Sangir, di Tahuna. Ya. Nah, waktu itu aku ingat banget guruku itu sampai harus datang ke rumah ya untuk konsultasi ke orang tuaku ini, Ula ini mau diikutkan lomba apa, karena mohon maaf ya, matematika bisa, IPA bisa. Asik. Gitu ya, IPS bisa. Kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi enggak juga mungkin karena di pulau ya. Jadi kan sedikit. Jangan merendah gitu dong untuk melejit. Jadi waktu itu anehnya papa aku malah pilih udah Ula diikutkan mengarang aja.
Nah, jadi aku itu terkejut ketika besoknya guruku, kan kita dipilih nih. Terus aku menunggu dengan deg-degan. Aku ikut apa ya, matematika, IPA, apa IPS nih gitu. Aku pengennya sih IPA gitu kan. Dan ternyata namaku keluar itu di Mengarang. Aku ingat aku pulang tuh sambil nangis. Terus sebelum itu aku menghadap ke guruku. Kenapa aku disuruh tulis Mengarang? Disuruh ikut lomba Mengarang. Apakah aku nggak sanggup, dipandang tidak sanggup untuk mengikuti IPA? Terus kata guruku dengan santai, loh papamu yang bilang gitu. Jadi setelah konsultasi gitu, papamu yang ini yang mendorong gitu kan. Terus aku pulang dan aku protes ke papaku kan. Nah, disitulah terus papaku ngomong kayak gini, Ula, kamu tahu manusia pintar itu banyak banget. Asik. Ya, di atas langit ada langit lagi, gitu ya. Kirain di atas langit ada Hotman Paris. Iya, itu dia. Waktu itu belum ada, Bo. Hotman Paris. Oh iya, belum ada dia belum tenar ya. Belum. Terus dia bilang nih, tidak semua orang loh mampu mencurahkan apa yang ada di kepalanya itu dalam bentuk tulisan. Betul, sepakat. Nah, terus aku mikir ya. Terima kasih Om. Iya, aku mikir benar juga ya gitu. Dan akhirnya aku oke, tapi sebenarnya masih agak terpaksa. Yang lebih serunya lagi, setelah itu aku digembleng sama guruku itu. Ya, disuruh diajarin menulis dengan cara yang tidak biasa kalau menurut aku sampai sekarang. Karena aku tuh disuruh mengamati orang. Jadi aku dikasih waktu, kamu jam 3 sore sampai jam 5 sore kamu mengamati orang dan tulis. Sampai aku itu merasa bahwa aku melihat dengan mataku sendiri lewat tulisanmu itu. Dan aku di teras, aku ingat banget tiap jam 3 sore. Cerdas ya gurunya. Iya, sudah almarhum, semoga beliau tenang ya. Amin. Nah, terus aku lihat ya di teras tuh aku selalu, oh orang ini ya. Dan kemudian rumah aku tuh dekat pasar di Tahuna itu ya. Jadi aku mengamati, terus aku nulis berhari-hari, berminggu-minggu setiap kali. Dan nulisnya nggak ketik dong, tulis tangan. Tulis tangan, ya. Dengan tulisan bersambung, harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Cakep. Iya. Jadi pakai folio dan itu sudah harus 4 cm dari kiri ukuran ininya. Diukur waktu itu kan masih manual banget ya. Ini 3 cm dari atas. Dia nulis dan terus. Besok aku ngasih sama guruku, nggak dicoret. Udah kayak skripsi dong. Ya. Jadi berminggu-minggu aku waktu itu ingat banget tulisan aku itu tentang seorang anak ya klasik lah ya waktu itu, tentang seorang anak tiri gitu ya temanya. Jadi yang berderai-derai air mata kayak gitu ya. Dan dia tuh bilang, aku nggak menemukan jiwanya lah gitu. Tulisan ini kamu cuma kayak melaporkan aja. Ya, aku nggak bisa baca, nggak bisa menyelami isi dari tulisan itu. Ya, dan si tokoh utamanya. Jadi berkali-kali akhirnya aku sampai sekarang karena terlatih mungkin ya. Jadi aku itu merasa bahwa kekuatan aku dalam menulis adalah deskriptif ya. Jadi aku bisa menggambarkan karena latihan itu yang aku alami di kelas 6 SD. Menarik sekali ya. Ya, dan itu sampai sekarang aku itu berterima kasih sama dua sosok itu ya, papaku dan guruku itu. Karena beliau yang mengajarkan. Nah, itu aku kecemplung dan akhirnya aku menyadari bahwa memang menulis itu tidak semua orang bisa. Benar banget kata papaku. Ya kan? Terus satu lagi nih, aku sampai merasa mencintai menulis itu karena setelah dipikir-pikir sih, kalau selama ini kita mengenal buku adalah jendela dunia, maka menulis adalah pintu kemana aja. Ya kan, kita bisa. Sepakat saya. Kita bisa menjadi apa aja yang kita inginkan. Ya. Tokoh yang bukan kita sama sekali. Iya kan? Nah, seperti yang di sini nih, di buku ini juga. Ini juga adalah pintu kemana aja dan kebetulan settingnya adalah di Edinburgh, Skotlandia. Ya. Aku seneng banget pada saat teman-teman membaca gitu kan. Terus suami juga pada saat ini mau terbit, aku kasihkan ya ke suami. Terus kata dia, wah hebat banget, kamu kayak udah pernah aja ke sana kayak dia setting tempat dan segala macam gitu ya. Jadi ya itulah kekuatan sebuah
proses menulis. Karena kita bukan cuma menulis apa yang kita inginkan, tapi kita harus menulis sambil riset. Riset itu nggak bisa lepas dari proses menulis. Yes. Kita nggak bisa menulis, Monas itu dia bentuknya jajaran genjang. Ya nggak bisa, karena kan kita harus tahu dulu Monas itu seperti apa. Seperti apa, betul. Terus kita gambarkan dalam tulisan kayak gitu. Jadi ya syukurnya ya seperti itu. Jadi kekuatan kepenulisan aku itu sudah tergembleng sejak SD, walaupun sempat terlupakan ketika masa hura-hura ya nyari ngurus pekerjaan. Aku sempat vakum lama banget nggak nulis karena ya itu ngejar karir lah, biasa ya, mewujudkan mimpi yang lain ya. Mimpi yang awal tuh adalah menjadi wanita karir lah ya, sukses, pergi ke beberapa daerah eksotik yang belum pernah aku kunjungi, dan itu menyenangkan. Dan itu bukannya menambah pengalaman Kaula juga untuk dalam hal penulisan ya. Benar sekali. Ya, jadi memperkaya kasanah. Iya, memperkaya hasanah pengetahuannya. Iya, pengalamannya kan gitu yang bisa ditulis. Nah, Kaula bercerita tentang dunia kepenulisan tuh pasti nggak akan ada habisnya gitu, karena pengalaman segudang pengalaman Kaula yang saya sepakat ketika Kaula bilang buku adalah jendela dunia, dan kemudian menulis adalah pintu kemana aja. Dan benar sih, kayak membaca buku juga, kalau tadi menulis harus dipaksa, membaca harus dipaksa juga. Betul sekali. Gitu kan? Karena membaca juga kan kita bisa berkeliling dunia tanpa perlu beranjak dari tempat duduk. Benar ya kan? Sekali. Gitu. Itu sebuah kata-kata yang mudah-mudahan memotivasi sobat literasi yang ada di rumah ya. Nah, Kaula, mohon maaf ya ini saya agak sedikit ini. Bagaimana Kaula kemudian menarik ketika tadi disampaikan bahwa ada profesi yang namanya virtual assistant. Sharing dong Kak tentang cara kerja virtual assistant itu seperti apa, dengan Kaula membagi waktu sebagai seorang ibu rumah tangga dengan memiliki 2 anak teenager gitu kan. Benar. Ya kan ya, di belakang layar kita udah ngobrol pemirsa sobat literasi bahwa Kaula ini ternyata adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak teenager yang juga sebagai seorang konselor laktasi. Menariknya adalah si virtual assistant ini Kak, gimana? Kaula bisa nggak jelasin sedikit kerjanya sebagai seorang virtual assistant, ibu rumah tangga yang bekerja? Kan gini, kita nggak memungkiri, Kaula, bahwa banyak juga ibu-ibu gitu ya di usia 40 tahun plus itu banyak juga yang gaptek. Benar banget, ya kan, dengan seusiamu gitu, maksudnya usia yang bukan sudah ini ya, bukan, tapi kan usia yang di tahunmu itu kan banyak perempuan-perempuan yang kayak abai aja dengan media sosial lah atau ya gitulah. Silakan Kaula. Sebenarnya aku lebih akan bilang bahwa di usia 40 plus itu, bagi kita kebanyakan orang Indonesia, itu tuh perempuan-perempuan Indonesia itu banyak yang mengira bahwa hidupnya udah berakhir di usia 40 plus ya. Karena sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, atau tidak ada lagi yang bisa kita kejar ngotot. Kayak gitu tamat gitu ya, kalau novel udah tamat gitu, kesian banget. Nah, sebenarnya balik lagi ke virtual assistant ini, sebenarnya profesi yang tidak sengaja aku geluti. Ya, berawal dari pandemi. Ini pandemi memang kita harus akui ya, pandemi ini menghantam kita dari berbagai lini kehidupan. Aku salah satu yang kena perampingan karyawan. Sebenarnya bukan perampingan ya. Jadi perusahaan yang aku pimpin waktu itu, yang aku pegang, itu adalah sebuah perusahaan kecantikan dari Swedia. Dan memang waktu itu memang berat banget bagi perusahaan-perusahaan, apalagi yang kelas dunia ya, yang global ya, karena banyak negara yang tutup, yang lockdown dan semuanya. Nah, kebetulan perusahaan yang di Manado ini saya yang pegang itu memang tutup. Di negara-negara yang pabriknya buka di situ itu tutup selama 3 bulan, kayak India kayak gitu ya. Yang paling hebat itu, yang memukul banget itu adalah India, tutup 3 bulan. Nah, itu tuh jadinya banyak perusahaan yang harus
merubah strategi mereka, Iya. termasuk perusahaan aku, perusahaan tempat aku bekerja, bukan perusahaan milik aku. Mm-mm. Nah, jadi aku juga memahami bahwa mau tidak mau mereka harus merubah strategi. Mm-mm. Nah, waktu itu aku tuh ditawarkan untuk pindah dari Manado. Banyak sekali pertimbangan, waktu itu kan kita belum tahu ya si COVID ini seperti apa gitu Iya, ya. iya. Takut banget keluar rumah, bener kan ya? Nah, waktu itu aku juga punya kekhawatiran anak bungsu aku itu dia pernah kena pneumonia. Jadi karena kita belum banyak tahu mengenai COVID, jadi kayaknya aduh takut banget mau pindah. Bayangkan untuk pindah ke daerah lain menggunakan pesawat itu kan kayak menakutkan ya, gimana kalau ada apa-apa ya. Rasa bersalah kita tuh pasti nggak akan pernah hilang gitu kalau terjadi apa-apa. Betul. Akhirnya aku menolak untuk direlokasi. Dan waktu itu karena dia level manager and up, itu kan sifatnya cuma ya take it or leave it gitu ya. Kan ada klausa bersedia ditempatkan di mana saja. ya. Oke lah, terpaksa aku ya resign. Nah, pada saat resign itu oke lah, 3 bulan pertama tuh happy banget. Karena kan aduh kayaknya banyak hal yang bisa aku lakukan yang nggak bisa selama ini aku lakukan. Karena kan terikat dengan jam kerja kan. 3 bulan pertama sukses ya, aku happy. Lagian masih adalah duit ya. Masih adalah duitnya, masih adalah tabungan ya. Masih ada tabungan. Oke, gitu. Nah, setelah 3 bulan berakhir mulai deh Bencana datang ya, rasa bosan, rasa tidak berdaya. Yang paling parah itu rasa tidak berdaya Oke. yang aku alami ya. Itu bisa dibilang aku tuh sampai susah tidur, itu gejala-gejala depresi kalau tak kata temen aku kan. Gak bisa tidur, asam lambung selalu naik karena selama ini terbiasa dengan jadwal-jadwal ketat. Kemudian pengalaman-pengalaman ketemu orang dan sebagainya. And then kita tiba-tiba di rumah aja ngurus anak-anak. Kayaknya dunia aku tuh udah berakhir. Apalagi udah di usia, waktu itu kan 2021 ya, aku 41 tahun. Aku ngelamar ketika pandemi berakhir, aku ngelamar. Tapi ya ini bukan berita baru bagi kita ya. Siapa sih yang mau terima pegawai wanita, karyawan wanita di usia 40 plus? Siapa coba? Beberapa kali aku ngasih CV tidak mencantumkan umur ya, ketika diwawancara dan akhirnya tahu umur, dan mereka ya ada yang dengan lugas mengatakan bahwa mereka membutuhkan talent yang lebih muda, ada yang menolak dengan halus, sampai pernah juga aku terkesan aku pikir ya sudahlah, ini nothing tulus, yang penting aku sudah speak my mind gitu kan. Aku bilang, loh Pak, sebenarnya kalau usia di atas 40-an tahun itu justru tepat untuk bekerja di perusahaan Bapak. Kenapa? Gitu kan? Kenapa? Agak ngotot ya yang mau. Benar, karena aku bilang, luar biasa. Tapi diedukasi nih. Yes, ini, aku bilang, di usia saya ini saya sudah nggak akan dirempongkan lagi loh dengan anak sakit harus ngantar anak ke sekolah gitu, nggak perlu izin gitu. Anak saya udah mandiri, saya memang didik memang untuk mandiri kan, memang udah bisa ngurus dirinya sendiri gitu kan. Terus udah nggak rempong juga dengan masalah mut-mutan biasa kalau pegawai muda. Berkait dengan pacar atau berkait dengan suami, mood langsung turun, ya kan? Nggak bisa profesional lah dalam tanda kutip berpengaruh langsung ke kinerja. Nah, kalau Bapak hire saya tuh sudah tidak ada beban hidup gitu. Saya tuh di usia saya tuh justru benar-benar bekerja untuk mengekspresikan diri, benar-benar untuk pemaknaan hidup, membuat karya. Betul, gitu. betul. Gitu. Tapi ya dia bilang, ya bagaimana ya Bu? aku juga sampai orang enggak Pak, ini enggak ini, aku cuma menyampaikan aja pendapat aku. Nah, ya udah, karena ada sering mendapatkan penolakan seperti itu, akhirnya ya entah kenapa aku percaya sama tanda-tanda yang diberikan Tuhan lewat apapun di sekitar kita, yang virtual assistant ini. Dan kemudian di media sosial aku, Facebook, Instagram gitu ya, tiba-tiba keluar tuh iklan virtual assistant gitu kan. Terus aku, apa ya ini, apa jangan-jangan ini ditujukan untuk aku gitu kan. Oh gitu, udah padahal sebenarnya kan itu semuanya algoritma aja. Pas aku lihat itu, terus aku kepo sekitar sekian menit, ya pasti akan muncul lagi gitu loh. Itu sebenarnya algoritma aja. Tapi aku nganggap itu serius gitu. Iya. Jadi aku akhirnya
investasi untuk ikut pelatihan itu. Oh, wow. Dan itu nggak murah juga gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi virtual assistant itu aku pikir itu adalah alternatif yang bagus banget buat kita untuk bisa tetap berdaya, untuk bisa tetap bekerja, dan yang paling penting menghasilkan rupiah. Iya, 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 Ya, virtual assistant itu kayak gini, kita kerjanya gimana itu, Kak? yes, itu kita kerja dari rumah. Jadi kalau yang selama ini memang kelemahannya adalah kita agak susah mendapatkan klien, terutama klien dalam negeri. Yes. Jadi lebih banyak ini nih virtual assistant itu lebih ngetop dan lebih biasa ditemui itu di luar negeri. Di luar Jadi negeri. klien saya memang masih sedikit ya, agak susah juga terus terang ya. Agak susah mendapatkan klien Oke. karena sebagian yang suka hire itu hanya dari luar negeri. Kalau dalam negeri itu mereka belum terbiasa karena pemikirannya kan, ngapain, masih bisa kok orang, maksudnya karyawan itu yang ngerjain gitu. Jadi sebenarnya aku di dalam virtual assistant itu yang paling mudah itu adalah mengelola jadwal kerja seseorang yang penting di perusahaan, misalnya manajer, CEO gitu kan. Jadi email management gitu ya, terus kita ngaturin jadwalnya dia, kalender manajemen gitu. Terus kalau aku pernah jadi project manager. Jadi project manager itu ada seorang klien gitu, dia tuh pengen mendirikan perusahaan, dia punya produk, cuma dia nggak punya tenaga kerja, dia nggak punya orang yang bisa diandalkan karena dia sendiri masih bekerja, masih terikat di perusahaan. Yes. Jadi aku menawarkan, aku kan latar belakangku kan adalah branch manager, jadi setidaknya aku tahu apa yang dibutuhkan. Yes, gitu kan. Jadi aku tawarin tuh, jadi aku bikin mulai dari iklan-iklannya dia, terus apa sih namanya, konsep-konsepnya dia. Berarti butuh kayak tahu desain juga, Yes. butuh tahu ngeditin gitu juga gitu ya. Betul. Oke. Kebetulan juga pekerjaan aku sebelumnya juga kita dituntut untuk bisa untuk menggunakan semua kecanggihan gitu loh ya. Jadi Menarik. kayak inline aja gitu. Yes. Baku klop kalau orang Manado bilang Iya, gitu. iya. Nah, jadi akhirnya aku gitu aja, termasuk juga mengelola media sosial seseorang ya, itu sosial media spesialis. Kemudian jadi ini juga apa namanya, marketing juga untuk sebuah perusahaan kayak gitu. Ada yang menarik nih. Ada satu klien aku, tapi ini klien temen sih memang. Jadi dia seorang apa sih namanya, pimpinan perusahaan juga, dia punya perusahaan. Dia hanya butuh teman bercerita. Aneh ya. Ternyata ada loh orang kayak gitu. Jadi hidupnya tuh udah, dia bilang di dunia nyata aku tuh harus tampil seakan-akan akulah yang paling kuat. Ya, the powerful gitu ya. Sampai orang-orang itu di depan mereka tuh aku nggak boleh melakukan kesalahan. Padahal siapa kita ini, manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Tapi aku nggak bisa, bahkan ke asisten pribadi aku aja aku harus jaga image. Iya. Jangan sampai dia bisa jadi diri sendiri gitu jangan ya. sampai dia melihat sisi lemah aku, and then dia akan bicara ke orang lain. Dia butuh personal assistant. Kalau dia butuhnya personal assistant beneran gitu kan. Jadi dia banyak meluangkan waktu untuk ngobrol sama aku. Jadi aku dibayarnya per jam untuk mendengarkan curhatannya dia. Termasuk kalau dia udah kayak konselor, udah kayak psikolog ya. Iya. Tapi aku hanya Anda mengambil job saya ya. tapi aku hanya mendengarkan. Iya. Karena dia memang benar dari awal cuma ngomong. Atau misalnya dia pengen presentasi gitu. Nah, dia bilang, aku pengen presentasi tentang ini bisa nggak buatin gitu, awalnya gitu. Nah, karena aku juga bisa buat video, aku buatin. Jadi akhirnya berlanjut, dia setiap kali ada ini, atau dia teman diskusi. Aku punya persoalan kayak gini. Itu diskusinya secara langsung atau email atau Telepon. gimana sih? Oh, telepon. Itu agak berat tuh, itu agak berat terus terang, itu agak berat karena dia salah satu klien pertama aku waktu itu ya. Jadi aku belum punya batasan-batasan yang tegas. Ngerti nggak? Iya. Kita nih
istilahnya masih awal-awal mengenalkan kita loh virtual assistant Iya, gitu ya. iya. Kita jadi- bukan robot loh gitu. Tapi ya dia sih udah sekarang udah enggak karena satu dan lain hal dia tuh bilang yaudah nantilah lah, kalau aku butuh lagi aku bilang iya. Oke. Karena anytime. Mhm. Jadi biasa jam 10, jam 11 malam tuh kalau dia lagi high, istilah kita ya, kalau dia lagi high gitu, dia bisa nelpon. Gitu. Dan kita kayak orang yang virtual assistant tuh harus siap. Oke. Iya. Kak Ula, itu sangat menarik pengalamanmu sebagai virtual assistant. Kemudian juga tadi ada sebagai konselor laktasi ya. Ya. Nah itu sedikit aja Kak Ula sebelum kita closing, itu gimana ceritanya kok bisa kamu nyemplung sementara latar belakang pendidikanmu nggak adalah ada. seorang Aku dari informatika, teknik informatika. teknik informatika. Oke. Cerita dong sedikit aja tentang konselor laktasi sebagai edukasi juga Yes. buat para momi-momi di rumah Sheila. Ini Sama sobat literasi juga, Benar. calon ibu-ibu ya. Gitu. Silakan. Jadi ini juga bagian dari berguna bagi orang lain. Dari dulu ketika aku ditempatkan di berbagai kota di seluruh Indonesia, aku banyakkan dari Jakarta aku ke timur, ke Papua. Nah, di setiap kota yang aku tempati, aku tuh selalu berjanji ke diriku sendiri, aku tuh harus berguna di sini. Jadi aku selalu mendirikan semacam komunitas. Kayak di Makassar aku sama berlima temanku juga itu mendirikan komunitas parenting Makassar. Itu sudah legal, itu udah punya badan hukum. Kemudian ketika pindah di Manado, belum ada nih. Masa mau parenting lagi? Ya iya sih ada, tapi kayaknya nggak terlalu menyentuh. Ternyata aku menemukan di Sulawesi Utara ini belum ada AIMI Sulawesi Utara. Kalau di Makassar kan udah ada AIMI Sulawesi Selatan, di sini belum. Terus aku sama teman-temanku ngumpul gitu, terus kita mensupport ibu-ibu yang mau menyusui, karena ternyata di sini lebih berat lagi tantangannya. Untuk seseorang yang menyusui, yang mau menyusui langsung eksklusif itu berat banget. Ya aku juga pengalaman pribadi juga aku dapatin ya kayak gitu ya. Jadi aku membantu mereka, mensupport mereka apa masalahnya yang mereka hadapi. Nah, sayangnya dalam perjalanan organisasi kami itu namanya KAPAS, Komunitas Peduli ASI Sulawesi Utara, KAPAS. Dalam perjalanan kami menuju menjadi AIMI, itu ternyata syaratnya adalah harus punya konselor laktasi. Dan kita belum ada. Jadi waktu itu aku masih kerja, tapi sudah mencetuskan bahwa aku harus jadi konselor laktasi. Nggak mudah karena itu juga biayanya gede dan hanya dilaksanakan di beberapa kota besar. Kalau aku ikutnya di Jogja, ya, karena kita mengikuti 40 jam. Luar biasa ya kamu, daya belajarnya itu loh yang kayak gila ya. Dan itu kamu belajarnya kamu sudah pada posisi sekarang kan, maksudnya sudah punya anak gitu kan, Udah di atas 40 tahun gitu. Iya. Nah itu juga pada saat aku mengikuti pelatihan itu, semuanya itu gelarnya dari kesehatan, dokter, perawat, nurse, semuanya. Cuma aku dong ST. Cakep. Tapi itu salah satu, aku pikir ya itu salah satu bagian dari diriku sendiri yang ingin berguna bagi orang lain. Iya. Baik, Kak Ula, itu luar biasa pengalamanmu dan kayaknya nggak akan cukup kita ngobrol, nanti kita sesi 2 lagi ya teman-teman, karena menarik. Dila pengen tahu banyak sebenarnya tentang si konselor laktasi ini, Kak Ula, karena Dila rasa ini penting juga untuk mengedukasi para ibu-ibu Calon muda, ibu ya. calon ibu, kemudian ibu muda, ya. Terutama juga edukasi buat aku ya, karena mumpung saat ini masih berproses, mudah-mudahan akan bisa lebih siap gitu untuk menjadi seorang ibu gitu. Oke, Kak Ula, kamu punya pesan nggak buat teman-teman di Sobat Literasi yang ada di rumah, gimana untuk menjadi perempuan yang terus produktif walaupun di usia 40 tahun plus? Oke, teman-teman, aku sih cuma mau bukan pesan ya, tapi aku mau mengajak teman-teman untuk tidak pernah melupakan mimpinya teman-teman. Ya, di usia berapa, nggak peduli kita ya berada di usia berapa, kita itu berhak kok untuk mewujudkan impian kita. Jadi apapun juga. Ya, jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah membatasi diri. Oke, lingkungan kita mungkin akan membatasi, tapi jangan sampai kita sendiri membatasi pikiran kita. Asik, jangan sampai kita membatasi pikiran kita.
Oke, Kaula terima kasih banyak untuk Sama-sama. kehadirannya di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sebuah kehormatan bagi aku sudah bisa datang ke sini. Thank you so much. Nanti kita akan bikin sesi-sesi selanjutnya dengan Kaula untuk membahas soal konselor laktasi ini gitu ya, Kaula. Terima kasih, sukses selalu Kaula. Mudah-mudahan karya selanjutnya ini dijual nggak sih? Iya ada, tapi untuk sementara masih berhenti karena akan ada cetakan kedua. Oke, nanti akan ada cetakan kedua, jadi bisa dibeli langsung ke saya aja dulu. Oh, langsung ke Kaula nanti boleh. Mudah-mudahan ya akan segera di masuk YouTube ya, amin. toko buku ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, sukses buat Kaula dan sukses terus buat karya-karyanya selanjutnya, dan sampai jumpa lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, salam literasi.